Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang pencuri yang lihai dalam melakukan aksinya. Hampir setiap malam ia mencari rumah-rumah penduduk untuk dijadikan sasaran. Hingga pada suatu malam ia mendapati sebuah rumah yang terlihat kosong. Si pencuri mengira rumah tersebut sedang ditinggalkan pemiliknya. Si pencuri tidak tahu kalau rumah yang ia akan satroni adalah milik seorang sufi besar yang bernama Ahmad bin Hasruya. Setelah lama mengamati, si pencuri merasa yakin kalau rumah itu tak ada penghuninya. Begitu situasi dirasa aman, ia langsung mencongkel pintu dan memasuki rumah tersebut. Ketika sudah masuk ke dalam, ia berusaha mencari barang berharga yang ada di dalam rumah. Namun betapa kecewanya si pencuri karena ia tidak memperoleh barang apapun. Akhirnya dengan perasaan dongkol, ia memutuskan untuk keluar dari rumah sang sufi. Saat ia hendak melangkah keluar, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Tentu saja si pencuri merasa kaget dan panik. "Wahai anak muda, ambillah ember dan ambil air dari sumur. Terus berwudulah engkau dan kemudian dirikanlah sholat. Ingat, kalau ada sesuatu nanti akan kuberikan kepadamu. Jangan sampai engkau pulang dengan tangan hampa," kata sang sufi. Si pencuri pun terpaksa menuruti apa yang diperintahkan kepadanya. Ia mengira kalau tidak menuruti perintah tersebut, si pemilik rumah akan berteriak, sehingga orang-orang berdatangan untuk menangkapnya. Dan ini tentu akan membuat dirinya dihukum penjara untuk waktu yang lama. Si pencuri kemudian sholat semalaman hingga waktu menjelang pagi. Di saat itulah ada kejadian aneh. Tiba-tiba ada seseorang datang mengetuk pintu rumah sang sufi. Tamu tersebut membawa kantong berisi 100 dinar dan menyerahkannya kepada sang sufi. Tamu itu lalu pergi begitu saja. Kemudian sang sufi menghampiri si pencuri yang tengah duduk di atas sajadahnya. "Wahai anak muda, bawalah ini sebagai hadiah sholat malammu," kata sang sufi. Sontak si pencuri kaget dibuatnya. Tubuhnya mendadak lemas dan gemetaran. Dengan berurai air mata, si pencuri berkata, "Tuan, aku memang telah salah jalan selama ini. Baru semalam saja aku bekerja untuk Tuhan, tak disangka Dia telah memberikan hadiah sebanyak ini," ucap si pencuri menyesali perbuatannya. Kemudian si pencuri itu bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Si pencuri menolak mengambil uang tersebut. Ia lebih memilih untuk menjadi murid sang sufi Ahmad bin Hasruya. Kisah selanjutnya. Diceritakan Abu Nawas menjadi penjual minyak wangi yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, sang raja mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Kemudian ia memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Pergilah dan bawalah Abu Nawas ke hadapanku." Maka pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap baginda raja. "Wahai Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak usah jualan keliling di pasar. Kau akan bekerja di istanaku, memberi minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kau duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku," titah baginda raja. "Baik paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya
bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu, ia duduk di samping raja untuk menceritakan kisah hikayat leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Pada akhirnya, setelah menerima upah, maka ia pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan sang raja. Setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Hei Abu Nawas, ketahuilah, Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Maka Abu Nawas pun terkejut dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan agar tidak menyakiti raja dengan bau mulut saya?" Si pengawal berkata, "Saat kau berbicara di depan raja, sebaiknya kau tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana sebagaimana kebiasaannya. Ia memberi minum para tamu raja, kemudian duduk di samping raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Baginda Raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal setianya, "Sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas, "Maaf Paduka, saya takut jika saya memberitahu Paduka, maka Paduka akan memotong kepala saya." Baginda Raja berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya, maka kau akan aman." Pengawal itu kembali berkata, "Kata Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka." Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Esok paginya, seperti biasa Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Hei Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Hei Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal kemudian. "Saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda murka dengan Abu Nawas, tapi sekarang ia malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini, biar aku saja yang mengantarkannya. Aku lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tak kuasa. Kemudian si pengawal pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, siapa saja yang mengantarkan kado ini penggal kepalanya. Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Wahai Abu Nawas, saya ingin bertanya kepadamu," tanya Baginda Raja.
"Silahkan Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia," kata pengawal pribadi Paduka, "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya berbicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian sang Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan kado hadiah yang kuberikan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka Yang Mulia, kado tersebut direbut paksa oleh pengawal Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas yang mendapatkan tugas itu." Maka Raja pun tersenyum sambil berkata, "Sungguh ia benar-benar lebih berhak mendapatkannya daripada dirimu." Kisah selanjutnya. Cuaca sore hari yang teduh membuat Abu Nawas memilih untuk bersantai menikmati suasana. Ia duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi panas. Sambil menghirup kopinya, Abu Nawas berkata, "Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Hehehehe." Namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang miskin. Dengan menahan tangisnya, orang itu berkata, "Tuan Abu Nawas, tolonglah saya." "Tunggu dulu, ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang sambil menangis?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Saya dirundung masalah, Tuan. Saya dituduh telah mencuri, padahal saya tidak melakukannya, dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan." "Siapa yang menuduhmu dan apa yang kau curi?" tanya Abu Nawas mencari tahu. Kemudian orang itu menceritakan kronologinya. "Begini Tuan, tadi siang saya pergi ke pasar, dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang enak. Setelah saya telusuri, ternyata bau itu berasal dari warung makan. Saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya. Awalnya saya ingin membeli masakan itu, tapi uangnya tidak cukup. Jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya. Namun tiba-tiba pemilik warung makan itu keluar dan memarahiku. Dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya. Kalau aku tidak mau membayar, maka aku akan diadukan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian." Sejenak Abu Nawas mengernyitkan dahinya. "Ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang," ucap Abu Nawas dalam hati. "Lalu berapa duit kau harus membayarnya?" tanya Abu Nawas lagi. Orang itu menjawab, 100 dirham Tuan." "Hah? 100 dirham? Hanya mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham? Ucap Abu Nawas kaget. "Iya Tuan, sedangkan Tuan tahu sendiri saya ini orang miskin. Dari mana saya punya duit sebanyak itu?" ujar orang tersebut. "Pemilik warung itu mesti diberi pelajaran nih," batin Abu Nawas. Kemudian ia memutar otak mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak berapa lama Abu Nawas pun tersenyum sendiri. Ia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas lalu berkata kepada tetangganya itu, "Baiklah, besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan. Nanti aku akan menemanimu di sana. Sekarang pulanglah ke rumah, dan ini ada roti untukmu dan keluargamu." Abu Nawas mengambilkan beberapa roti lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu. Keesokan harinya, Abu Nawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ternyata si pemilik warung dan tuan hakim sudah menunggu kedatangannya. "Karena semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai sidangnya," ucap tuan hakim. Si pemilik warung lalu mengadu kepada tuan hakim,
bahwa tetangganya Abu Nawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham. Kalau tidak mampu membayar, maka ia menuntut supaya dipenjara. "Baiklah, saya terima pengaduanmu," kata Tuan Hakim. "Lalu apa pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim kepada tetangganya Abu Nawas. "Maaf Tuan Hakim, saya yang akan mewakili tetangga saya ini," tukas Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang apa pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim. "Saya bersedia membayar tuntutan uang yang sebesar 100 dirham, ucap Abu Nawas sambil memperlihatkan kantong yang berisi kepingan uang. Melihat hal itu, si pemilik warung merasa girang. Sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang banyak, ujarnya dalam hati. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan uang ini kepada Tuan Hakim, supaya Tuan Hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dirham. Setelah Tuan Hakim menghitung uangnya, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. "Iya benar, uang itu berjumlah 100 dirham, kata Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya, hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut. "Sini Abu Nawas, berikan uangnya padaku," pinta pemilik warung. "Kan tadi sudah aku bayar, kenapa kamu meminta uang ini?" ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu? Sepeser pun aku belum menerimanya," kata pemilik warung. Kemudian Tuan Hakim pun menengahi. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya masih belum mengerti," ucap Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja, bukan masakannya. Oleh karena itu, saya juga membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya." Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan Abu Nawas. "Baiklah, dengan ini maka kasus telah selesai dan ditutup," kata Tuan Hakim. Pemilik warung tersebut kecewa karena tidak jadi mendapatkan uang. Sementara tetangga Abu Nawas yang miskin itu lolos dari hukuman berkat bantuan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang menteri istana yang sering berbuat jahat. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti direbutnya. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas. "Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran," ucap Abu Nawas geram. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah beberapa hari membaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai Abu Nawas. Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada sang menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut nanti dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. "Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu," tekad Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring lembu. "Hei anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas. "Tidak tuan, karena ini adalah lembu warisan dari bapak hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja," Abu Nawas mencoba merayu.
Kalau laku dengan harga tinggi, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak. Sejenak pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia pun tampak berpikir. Betul juga kata Tuan, jawabnya kemudian. Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh Tuan membelinya. Itu akan lebih baik, sambut Abu Nawas setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak beberapa lama kemudian, pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. Tuan, ibu saya bersedia menjual lembu ini, kata pemuda tampan tersebut. Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli lembu adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang, ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berpesan kepada si pemuda. Hai pemuda, bawa lembu kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu Tuan Menteri. Abu Nawas lantas menemui Tuan Menteri. Tuan Menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, silahkan Anda datangi dia di kebun. Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi mencari lembu untuk acara pesta, ujar Tuan Menteri. Tuan Menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Namun naas dialami oleh si pemuda tampan. Sang menteri tidak mau membayar lembu yang dibawanya. Ia mengambil paksa lembu si pemuda tampan dengan alasan apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunnya, maka itu sudah menjadi miliknya. Tapi itu hewan wasiat dari ayah saya, Tuan Menteri, ucap pemuda itu memohon. Akan tetapi Tuan Menteri malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir pemuda tampan itu dari kebunnya. Tak lama kemudian Abu Nawas menemui si pemuda tampan tersebut. Bagaimana anak muda? Berapa harga yang kau jual kepada Tuan Menteri? Tanya Abu Nawas. Dia telah menipu saya, Tuan. Dia merampas paksa lembu saya dan tak mau membayarnya sama sekali, jawab si pemuda dengan wajah sedih. Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu, asal kamu bersedia melakukan apa yang aku perintahkan, kata Abu Nawas. Pemuda itu menjawab, iya, saya bersedia Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuan? Tanya si pemuda tampan. Begini anak muda, dengan ketampananmu, kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu, jelas Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak Tuan Menteri. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita cantik, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depannya. Adinda, dari mana asalmu? Goda Tuan Menteri. Saya dari desa Tuan, mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini dan saya tidak tahu arah jalan pulang. Balas wanita itu pura-pura menangis. Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku, nanti saya antar pulang, rayu Tuan Menteri. Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan, jawab si wanita mulai melancarkan strateginya. Karena nafsu yang sudah tak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan mereka sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua para pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat di perjalanan, ujar Tuan Menteri. Maka mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri.
Kini di rumah hanya Tuan Menteri seorang diri. "Adinda, silahkan masuk. Di rumah sudah sepi, tidak ada orang sama sekali," bujuk Tuan Menteri. "Baiklah Tuan," kata si wanita sambil mengikuti langkah Tuan Menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu, ia langsung mendorong si wanita ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu," rayu wanita tersebut. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas ya," kata Tuan Menteri. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita langsung mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala Tuan Menteri tersebut. "Hai menteri jahat, aku bukan wanita tahu. Akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta bayaran lembuku. Ayo bayar, bayar!" teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala Tuan Menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri. Mengira bahwa Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri jahat itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur penuh darah dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas. "Siapa yang melakukan semua ini wahai suamiku?" tanya sang istri. "Pemuda si pemilik lembu wahai istriku," jawab Tuan Menteri merintih. Karena luka yang dialaminya cukup parah, Tuan Menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan. Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut. "Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun. Karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu cari cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri," saran Abu Nawas. Esok harinya dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, ada perlu apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri," jawab kakek dukun tersebut. Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang berbaring kesakitan. "Lukanya sangat parah Tuan Menteri. Untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya," kata kakek dukun kepada Tuan Menteri. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tak lama kemudian, kakek dukun itu berkata kembali, "Maaf, saya ada yang lupa Tuan Menteri. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya, sehingga rumah itu kosong. Karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" bentaknya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya kembali,
dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu Tuan Menteri tersadar dari pingsannya, ia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah mati dan mengadakan acara pemakaman palsu. Tujuannya adalah agar ia selamat dari rencana pembunuhan. Namun dasar Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk si Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. "Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakalan terbongkar," ucap Abu Nawas. "Tapi menteri itu kan sudah mati Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan," balas si pemuda tampan. "Kamu tidak tahu, hai pemuda, dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu," jelas Abu Nawas. "Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tak perlu menyamar. Kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayatnya." Lantas Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerahnya. "Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi syaratnya kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakamannya. Lalu kamu berteriak, 'Akulah pemuda si pemilik lembu,' dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu." Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman, lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemuda si pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda yang berisikan Tuan Menteri ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul di hadapan Tuan Menteri. Ia membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan pentungannya. Kali ini Tuan Menteri benar-benar sudah mati. Lain halnya dengan penunggang kuda tadi. Akhirnya ia terkejar dan tertangkap, dan kemudian dibawa ke kuburan Tuan Menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura kini menjadi upacara sungguhan, karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar sudah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat yang ada di situ. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu?" bentak anak Tuan Menteri. "Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah olehnya," jawab si pemuda. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya." "Membunuh ayah kamu? Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu, dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu. Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru itu akan membuat malu besar nantinya. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni oleh Allah." Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikianlah takdir ayahku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Kini para penduduk sudah mulai hidup tenang, karena sudah tidak ada lagi menteri yang akan berbuat jahat kepada warganya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.